Takbir! 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 Nabi. Kami Aliansi Umat Islam mendukung surat edaran wali kota tentang penertiban penjualan makanan non halal. Takbir! 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 Nabi. Assalamualaikum. Halo warga intelektual sekalian. Jadi demo tolak pelarangan jual daging babi kemarin yang ada di Medan, sebenarnya itu demonya tidak berhasil, guys. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Kalaupun ada yang mengatakan, oh demo kita berhasil, no. Buktinya apa? Buktinya surat edaran itu tidak dicabut, guys. Tidak dicabut. Katanya direvisi, tapi itu cuma katanya. Nggak dicabut. Kalau wali kota Medan itu kooperatif, maka dia akan mencabut surat edaran. Tapi dia tidak mencabut, ngotot. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini berbahaya? Sangat berbahaya. Tanpa kita sadari, ini sangat berbahaya. Jadi bagi warga Medan, teman-teman Kristen, ya nonis, ini sangat berbahaya sekali bagi kota Medan, guys. Apa agenda mereka? Jadi kalau saya perhatikan, saya mencium ada semacam agenda busuk daripada Islam radikal yang ada di Medan. Apa itu? Apakah mereka akan menjadikan Medan itu seperti Aceh bersyariat Islam? Apakah ada rencana ke sana? Kemudian apakah ada rencana untuk menjadikan Indonesia itu menjadi negara khilafah? Apakah ada semacam agenda untuk menghilangkan budaya Batak? Kenapa mereka berusaha menghilangkan budaya Batak? Kenapa mereka memulai dengan pelarangan penjualan babi? Apakah ini ada korelasinya atau tidak? Kenapa mereka ngotot banget gitu ya untuk tidak boleh menjual babi gitu? Kenapa mereka ngotot untuk menertibkan? Padahal kalau kita berpikir secara rasional, kalau alasannya karena jorok, sekali lagi saya katakan, kalau alasannya karena jorok, pada faktanya setelah diteliti di lapangan, penjual babi itu tidak motong babinya itu di lapaknya. Sekali lagi saya katakan, tidak motong babinya di lapaknya. Jadi artinya daging babi itu sudah bersih. Ya, kotoran-kotorannya itu ditinggalkan di mana? Di rumah. Itu sudah dibersihkan di rumah atau di tempat pemotongan gitu, darahnya, jeroannya dan lain sebagainya. Jadi daging yang dibawa ke lapak itu daging yang sudah bersih. Tapi menurut pandangan dari para wali kota dan kadrun-kadrun atau Islam radikal yang ada di Medan, mereka mengatakan, oh itu jorok ya. Jadi menertibkan penjualan daging babi ini semacam warning, guys. Ya, ini semacam cek ombak ya. Ada agenda yang sangat besar yang jarang kita sadari. Apa itu agendanya? Nah, kalau saya perhatikan, kita itu masih belum sadar gitu bahwa ini sangat berbahaya. Banyak orang mengatakan, oh ini cuman demo biasa aja. No. Ini bukan larangan biasa, tapi ada agenda terselubung yang jarang kita sadari. Apa itu? Menurut keyakinan saya, Islam radikal atau kadrun-kadrun yang ada di Medan itu, terutama ormas-ormas, mereka punya rencana jangka panjang. Apa itu rencananya? Rencananya menjadikan kota Medan atau Sumatera Utara itu seperti Aceh, bersyariat Islam. Nah, yang jadi pertanyaan, apa hubungannya dengan pelarangan penjualan daging babi? Ada hubungannya. Ya, jadi mereka mulai tes ombak. Tes ombak itu artinya coba-coba gitu ya. Ya, mereka tes ombak dengan menertibkan ya, dengan modus. Ini sebenarnya modus ya. Ini rapi banget guys ya, tanpa kita sadari. Modus untuk merapikan daging babi. Jadi kalau mereka menggunakan modus ini dan ini berhasil ya, maka mereka berpikir, wah, ternyata orang Batak ini lemah juga ya. Ternyata orang-orang Kristen ini lemah juga ya. Ternyata mereka takut ya. Lalu mereka akan menaikkan levelnya gitu ya. Ketika misalnya pelarangan daging babi ini kita diamin gitu ya, kita nggak berontak gitu ya, kita nggak protes, maka mereka akan menaikkan levelnya gitu. Dengan cara apa? Dengan cara memusnahkan daging babi. Nggak boleh menjual daging babi di seluruh Medan atau di Sumatera Utara. Nah, kenapa mereka melarang? Apa alasannya? Tujuannya untuk memusnahkan yang namanya budaya orang Batak atau tradisi orang Batak. Lah, apa hubungannya? Itu target mereka.
Jadi pola daripada Islam radikal itu selalu sama di mana-mana kalau saya pelajari. Karena saya tuh orang yang suka membaca gitu. Jadi kalau saya perhatikan mau di Afghanistan, mau di Suriah, mau di mana-mana pun kalau saya perhatikan modus daripada Islam radikal itu seperti itu ya. Pertama pelarangan daging babi, kemudian mereka memusnahkan daging babi, dan ini akan merembes ke budaya. Jadi mereka tahu ya, Bobi Nasution juga tahu, atau wali kota Medan juga tahu bahwa daging babi itu bukan hanya daging babi biasa gitu ya. Bukan hanya daging biasa seperti daging tikus, daging kecoa, ataupun daging ayam. Bukan seperti itu, tapi ada unsur tradisinya, ada unsur culture-nya. Jadi dalam tradisi orang Batak itu harus ada babi ya. Apapun tradisi dari orang Batak, nikahan ya, kemudian ada orang meninggal dan sebagainya, pokoknya harus ada babi. Nah, agenda mereka ini menghilangkan babi ini tujuannya supaya apa? Supaya kita tidak berbudaya, supaya orang Batak tidak berbudaya. Nah, ketika orang Batak sudah tidak berbudaya, maka akan mudah dijajah menggunakan ideologi budaya. Ya, ketika suatu kaum atau suatu komunitas atau suatu bangsa itu sudah kehilangan yang namanya budaya, hubungan mereka dengan leluhur mereka, maka akan mudah dijajah dengan ideologi ya. Kemudian akan diganti, menurut keyakinan saya akan diganti dengan ideologi Arab ataupun budaya Arab. Nah, ketika diganti dengan ideologi Arab atau budaya Arab, maka mereka akan bisa ya, atau memuluskan rencana mereka menjadikan Medan itu jadi kota syariat Islam. Itu rencana besar mereka guys, tanpa kita sadari. Kenapa mereka ngotot menjadikan Medan itu jadi kota syariat gitu ya, seperti Aceh dan sebagainya? Apa tujuannya? Tujuan mereka itu untuk menjadikan Indonesia negara khilafah ya. Jadi kalau setiap provinsi itu sudah mulai menjadikan provinsi mereka itu bersyariat Islam, maka akan mudah menjadikan Indonesia itu negara khilafah atau negara berlandaskan agama Islam. Nah, kalau udah seperti itu, maka rencana mereka sudah mulus ya. Dan ya kita akan mengalami seperti yang terjadi di Afghanistan ataupun di Suriah. Kita akan perang gitu ya. Kita akan mengalami kejadian yang sangat mengerikan gitu ya. Akan terjadi perang saudara. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Kenapa mereka menunggangi politik? Jadi tanpa kita sadari, mereka ini menunggangi politik. Makanya wali kota Medan itu sebenarnya ditunggangi. Walaupun dia juga sadar sebenarnya ditunggangi ya. Riko Waas itu sadar kok ditunggangi oleh kadrun atau Islam radikal. Ya, saya yakin dia ini guys ya, sadar dia ditunggangi. Nah, kalau kita perhatikan di negara-negara ataupun di suatu komunitas, kalau misalnya di mana ada Islam radikal, maka di situ akan ada kerebutan. Kenapa? Karena mereka selalu menunggangi yang namanya politik. Jadi bagi Islam radikal, mohon maaf bagi yang nonton videonya, tidak semua umat muslim jahat ya. Saya tidak mengatakan semua umat muslim jahat ya. Ada juga yang baik, tapi jumlahnya minoritas. Kalau kita perhatikan, Islam radikal itu selalu menunggangi yang namanya politik. Tujuannya apa? Tujuannya seperti ini, biar bisa menertibkan pelarangan penjualan daging babi gitu. Ya, mereka membajak negara tanpa kita sadari. Makanya kemarin-kemarin ada rumor yang mengatakan, ya ada seorang tiktokers yang mengatakan, menurut hemat saya, sebaiknya Indonesia itu dibagi jadi dua negara aja. Satu buat Kristen, satu buat Islam. Jadi dugaan saya, menurut keyakinan saya, dia sudah mencium bahwa Indonesia ini sudah dikuasai oleh kadrun, sudah dikuasai oleh Islam radikal. Bahkan pemerintahannya juga sudah dibajak. Buktinya apa? Buktinya pemerintah tidak membela pihak minoritas. Mereka lebih membela yang namanya apa? Membela yang namanya mayoritas. Kenapa mereka membela mayoritas? Karena sudah dibajak, sudah dicuci otaknya. Bahkan Bobi Nasution, berkali-kali saya mengatakan, Bobi Nasution itu sangat jahat sekali. Kenapa saya mengatakan dia jahat? Karena dia tahu bahwa daging babi itu, nggak mungkin dia nggak tahu daging babi itu semacam tradisi orang Batak. Ya, itu bagian daripada adat Batak. Tapi dia diam aja. Kenapa dia diam? Kenapa dia nggak menegur wali kota? Kenapa Bobi Nasution itu bungkam gitu? Apa alasannya? Karena dia cinta dengan jabatan. Dia lebih cinta dengan jabatan daripada kejujuran dan kebenaran. Ya, kalau misalnya dia menegur, maka
nanti kelompok radikal ini akan mengancam ya Bobi Nasution, nggak akan dipilih lagi. Padahal itu cuma gertak sambalado. Kalau kita bandingkan dengan KDM di Jawa Barat, KDM nggak takut tuh sama Islam radikal, bahkan dia makin disayangi sama rakyat Jawa Barat. Jadi Bobi Nasution itu pengecut, penakut, jangan dipilih lagi ya. Mohon maaf bagi yang nonton video ini ya, teman-teman Kristen, teman-teman orang Batak, cukup ya, cukup kita disakiti ya. Jangan pilih lagi seorang Bobi Nasution. Dia bukan orang Batak yang beradab. Dia tidak ada rasa kemanusiaan gitu. Nah, ini sangat jahat sekali. Ini kejahatan, guys. Ya, pemimpin yang diam itu bentuk daripada kejahatan. Dia diam, ya. Bobi Nasution diam itu artinya dia setuju dengan perlakuan orang-orang jahat yang ada di Medan seperti Islam-Islam radikal. Itu artinya dia mendukung kejahatan yang dilakukan oleh Islam radikal yang ada di Medan. Bagi teman-teman yang nonton video ini, kalau punya Anda saudara, teman, dan lain sebagainya, tolong share video ini ya. Atau minimal ya katakan gitu apa yang ada di pikiran saya. Ini yang ada di pikiran saya, guys. Bahkan Bobi Nasution sekalipun ya rela dibajak oleh kaum orang-orang jahat, yaitu Islam radikal. Jangan pilih lagi Bobi Nasution. Bobi Nasution itu pengecut. Ya, dia lebih cinta jabatannya daripada cinta kebenaran. Kemudian kalau kita perhatikan ya, kalau kita berpikir secara rasional, kalau saya perhatikan pola pikir daripada orang Kristen dengan orang Islam radikal yang ada di Medan itu berbeda jauh. Orang Kristen, saya bukan oten ya, jangan berpikir bahwa saya oten ya. Orang Kristen itu berpikir bahwa agama itu mengajak kita untuk introspeksi diri ya. Sementara kalau Islam radikal enggak. Jadi bagi Islam radikal, agama itu adalah tunggangan politik. Agama itu semacam partai politik bagi mereka. Itulah alasan mereka kenapa kalau ada orang misalnya nih jualan daging babi saat puasa, yang mereka suruh introspeksi itu bukan diri mereka sendiri, tapi orang lain. Jadi kalau kita jeli ya, Islam radikal itu menganggap bahwa yang harus introspeksi diri itu kalau bulan puasa itu yang introspeksi diri itu orang lain, nonis, Kristen, bukan dirinya. Harusnya yang introspeksi diri itu dirinya. Ya, orang lagi puasa itu introspeksi diri itu, menahan lapar, menahan godaan dan sebagainya. Tapi yang dipaksa introspeksi diri itu adalah orang-orang nonis atau orang Kristen. Itulah alasannya kenapa mereka itu ya menggunakan modus penertiban penjualan daging babi. Tujuan mereka itu sebenarnya mereka ingin menguasai kota Medan, ingin menjadikan kota Medan ya menurut keyakinan saya jadi provinsi syariat Islam. Ini sangat berbahaya sekali. Kalau kota Medan itu dijadikan syariat Islam, maka orang Batak akan tersiksa, orang Medan akan disiksa, orang Medan akan terus ya ada konflik gitu ya, akan dicari-cari terus ke permasalahan. Jadi orang-orang seperti ini, orang-orang radikal seperti ini sudah hilang rasa kemanusiaannya. Kemudian ya Islam radikal itu menganggap bahwa kalau saya perhatikan ya, nggak semua Islam ya, ini cuma Islam radikal ya. Saya yakin yang nonton video banyak juga yang Islam ya. Ya, saya yakin yang nonton video juga setuju dengan saya kalau saya menyebutkan kata Islam radikal. Jadi Islam radikal itu menganggap bahwa yang sealiran mereka adalah yang paling utama, bukan kemanusiaan. Jadi kalau orang Kristen, orang Buddha, orang Katolik, atau agama apapun itu, atau agama permalim dan lain sebagainya, mereka menganggap bahwa kemanusiaan di atas segalanya, bukan sealiran atau satu golongan. Ya, ini dua hal yang berbeda ya. Orang Batak atau orang Kristen berpikir bahwa kemanusiaan di atas segalanya, kemanusiaan di atas agama. Sementara Islam radikal nggak seperti itu. Ya, sealiran, satu golongan di atas segalanya. Ya, kemanusiaan itu di bawah daripada satu golongan atau satu aliran. Itulah alasannya kenapa kalau kita perhatikan di mana ada kadrun, di mana ada Islam radikal, maka di situ ada keributan. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa aliran mereka yang paling benar ya, golongan mereka yang paling benar. Kita ambil contoh misalnya seperti di India. Di India itu selalu terjadi konflik antara Hindu dengan Islam radikal yang ada di sana. Kemudian di Eropa juga seperti itu. Ya, di Australia juga seperti itu. Di Jepang juga seperti itu. Islam radikal dengan masyarakat di sana itu selalu bentrok gitu. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka menganggap bahwa golongan mereka yang paling benar gitu ya, golongan mereka yang paling suci, yang paling wow ya. Sehingga dari kecil ya
mereka menganggap bahwa ya kitalah kebenaran, orang lain nggak benar gitu, orang lain salah gitu. Makanya mereka menertibkan yang namanya penjualan daging babi. Karena apa? Karena mereka menganggap bahwa yang makan daging babi itu sesat. Itu dari sudut pandang Islam radikal. Jadi dari pola pikir juga sudah jauh berbeda gitu. Makanya ada rumor yang mengatakan bahwa bahwa Indonesia ini harus dibagi dua aja ya, satu Kristen, satu Islam. Karena apa? Karena pola pikir ya orang-orang Kristen dengan umat Muslim itu jauh berbeda. Seperti yang saya katakan barusan gitu, yang terjadi di Medan ini ya, pelarangan penjualan daging babi itu bentuk pola pikir yang berbeda tanpa kita sadari. Ya, pola pikir ya Muslim radikal itu sangat jauh berbeda dengan Kristen. Kalau Kristen itu, kalau seperti bukan berarti saya membela Kristen ya. Kebetulan orang Batak di sini beragama Kristen ya. Kristen berpikir bahwa kita itu harus mengutamakan yang namanya kemanusiaan. Sementara Muslim nggak seperti itu ya, Muslim radikal maksudnya. Kita harus mengutamakan yang namanya seiman gitu ya. Kemudian mengutamakan segolongan gitu ya, sealiran dan sebagainya. Makanya mereka rela meninggal mati hanya untuk membela alirannya. Ya, mereka mati-matian untuk membela alirannya. Sehingga nggak cocok digabungkan dengan umat lain gitu. Dan ini yang bikin negara kita tidak maju. Ya, ini yang bikin provinsi Medan nggak maju. Gimana mau maju coba kalau mereka itu selalu ya nyari-nyari kesalahan agama lain gitu ya. Ya, gimana mau maju coba kalau mereka menganggap bahwa agama lain sesat gitu. Ya, gimana mau maju kalau mereka menganggap bahwa orang yang makan daging babi itu masuk neraka gitu, masuk neraka jahanam, mereka sesat dan sebagainya. Padahal menurut data, ya ini menurut data guys ya, menurut sains, daging babi itu sehat untuk dikonsumsi. Kalau misalnya mengatakan, oh di situ ada cacing pita, di air seperti ini juga ada cacing pita guys, cek data. Kalau kita ngambil air seperti ini dari sungai gitu ya, atau dari danau, kita minum pasti ada cacing pitanya. Jadi itulah alasannya kenapa kalau di desa-desa di Medan itu air itu dimasak. Kenapa dimasak? Supaya cacing pitanya modiar gitu ya, meninggal. Dan kalau kita masak daging babi itu, cacing pitanya masih langsung meninggal gitu ya. Kalau kita masak berjam-jam gitu. Tapi ya kadrun-kadrun tidak mengerti hal ini. Islam radikal nggak mengerti hal ini ya. Pemikirannya nggak sampai ke situ ya. Karena apa? Karena otaknya gitu ya. Otaknya nggak sampai ke situ ya. Karena mabuk agama ya. Orang yang mabuk agama itu menganggap bahwa pemikirannya yang paling benar, pemikirannya yang paling suci. Mereka tidak pernah mencari referensi lain gitu ya, pemikiran lain gitu. Ya mereka tidak pernah belajar sains gitu ya, enggak. Jadi yang ada di pikiran mereka itu kita yang paling benar, kita yang paling suci, didoktrin gitu ya. Padahal mereka diperalat oleh politik. Jadi tanpa kita sadari, agama itu sangat mudah ditunggangi untuk kepentingan politik. Jadi orang-orang yang ada di Medan ini, ormas-ormas ini adalah ormas-ormas yang menunggangi politik ya. Mereka menganggap bahwa yang makan daging babi itu sesat gitu. Padahal kalau boleh jujur menurut sains ya, daging babi itu sehat. Buktinya apa? Buktinya orang Jepang makan daging babi itu umurnya sampai 100 tahun gitu. Bukan berarti saya nyuruh yang Lutfi untuk makan daging babi. Kalau kita bicara secara sains ya, kalau kita bicara akal sehat gitu. Cuma kan kadrun-kadrun atau Islam radikal itu kan pemikirannya nggak sehat gitu. Jadi kalau saya perhatikan Islam radikal itu di otaknya itu sudah ada saraf yang mati gitu ya. Urat saraf mereka itu ada yang mati ya, sehingga empati mereka itu mati gitu ya terhadap orang lain. Makanya mereka ngotot untuk menertibkan penjualan daging babi gitu, karena empati mereka sudah mati ya. Di otak mereka itu sudah ada yang salah gitu ya, otaknya sudah dicuci. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengatakan kita pisah aja lah, nggak usah gabung sama Islam radikal, itu wajar karena perbedaan pola pikir yang sangat jomplang sekali ya. Orang Kristen berpendapat bahwa walaupun beda agama, ya kemanusiaan di atas segalanya. Kalau orang lagi puasa, ya kita harus menghargai orang lain yang tidak puasa. Itu dari sudut pandang orang Kristen ya. Karena dalam Kristen juga ada puasa. Jangan berpikir bahwa saya berpihak pada Kristen di sini ya. Dalam Kristen ada puasa, tapi orang Kristen kalau puasa itu nggak pernah memproklamirkan ke seluruh dunia. Wahai dunia, lihatlah kita lagi puasa. Ya, kalian jangan jualan, kita lagi puasa, nanti kita batal. Nggak selebay itu ya orang-orang Kristen ya. Kenapa? Karena mereka lebih introspeksi diri, karena mereka menganggap bahwa agama itu introspeksi diri, lebih ke dalam gitu ya. Tapi kalau Islam kadrun itu atau
Islam radikal, mereka menganggap bahwa agama mereka itu harus dihormati dan mereka tidak berpikir bahwa agama itu lahir untuk introspeksi diri. Enggak. Karena apa? Karena dari kecil sudah didoktrin bahwa agama kita yang paling benar, agama kita yang paling suci, ya, agama kita yang paling diroy. Pokoknya terus dari kecil didoktrin. Jadi kalau ada anak kecil dari kecil didoktrin bahwa kamu tuh jago, kamu hebat, kamu nggak pernah salah, kamu itu luar biasa. Pokoknya yang salah itu orang lain. Maka gedenya juga dia akan egois, ya. Gedenya juga dia akan keras kepala tanpa kita sadari, ya. Dan ini warning bagi orang-orang Medan yang ada di kota Medan. Ini step pertama untuk menjadikan kota Medan itu jadi provinsi syariat Islam tanpa kalian sadari, ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau misalnya ini berlarut-larut, ya, maka apa yang terjadi? Ya, bisa-bisa terjadi perang saudara. Tapi saya tidak mengharapkan itu, ya. Karena kalau kita perhatikan di mana kadrun, di mana Islam radikal, di situ ada keributan. Di India mereka ribut, di Myanmar ribut, ya. Islam radikal itu selalu bawa keributannya. Kalau misalnya mengatakan kenapa Indonesia dari dulu aman, ya karena Indonesia itu bukan zaman dulu, ya, bukan Islam radikal tapi Islam Nusantara. Islam Nusantara itu ya mirip-mirip seperti ideologi agama lainnya gitu, ideologi agama Buddha, agama Hindu gitu. Lebih ke introspeksi diri. Sekarang Islam Nusantara itu sudah mulai terkikis, sudah mulai hilang. Muncullah Islam radikal. Jadi Islam radikal itu jumlahnya sudah banyak banget. Saya tidak asal mangap, ya, menurut data. Menurut data dari BNPT, ada sekitar 33 juta orang yang terpapar radikalisme di Indonesia. Bayangkan, guys. 33 juta orang. 33 juta orang, coy. 33 juta orang itu sama dengan satu negara Malaysia. Bayangkan, ya, seluruh orang-orang Malaysia itu radikal. Nah, segitulah banyaknya orang yang radikal di Indonesia. Dan menurut keyakinan saya, sangat banyak di Medan orang yang radikal. Jadi, Anda yang nonton video ini, apalagi orang Batak, ya, saya tahu orang Batak itu orang yang sangat pemberani gitu. Dimanapun mereka berada, kalau mereka macam-macam, mereka itu orang yang sangat jahat sekali, ya. Jadi jangan takut gitu, ya. Islam radikal itu orang yang sangat jahat sekali. Jangan takut gitu, ya. Jangan takut melawan yang namanya kejahatan. Mereka sebenarnya kalau boleh jujur, ya, mereka itu adalah orang yang harus introspeksi diri, bukan lingkungannya. Karena gini, guys, kalau kita perhatikan di mana-mana Islam radikal itu kan dimusuhi, ya, bikin ulah terus gitu, ya. Di Australia bikin ulah, di Eropa bikin ulah, di Inggris bikin ulah, di Prancis juga bikin ulah, orang lagi puasa. Di Prancis juga ada tuh, ya, yang mengatakan lu jangan makan, ya, padahal mereka numpang di sana gitu, ya. Kemudian di Malaysia juga ada seperti itu, ya. Jadi orang-orang seperti ini adalah orang-orang jahat gitu. Nggak semua orang Muslim seperti itu, ya. Disclaimer, ada juga orang Muslim yang baik, tapi jumlahnya nggak banyak gitu, minoritas. Jadi yang saya maksud itu Islam radikal. Islam radikal itu adalah orang-orang jahat banget. Ya, mereka menganggap agama yang paling benar, agama yang paling paling masuk surga gitu, ya. Padahal kalau boleh jujur, ya, mereka tidak pernah masuk ke surga. Maksudnya mereka nggak pernah nyampe ke surga gitu, ya, lalu balik lagi. Tapi mereka menganggap bahwa mereka yang punya kapling surga. Jadi ini adalah kebodohan tanpa mereka sadari. Mereka menganggap bahwa mereka lah yang punya surga gitu, ya. Emang ada Tuhan gitu, ya, memasukkan orang yang membunuh orang lain ke surga? Kalau mereka berpikir rasional, ya. Jadi kita yang waras, ya. Menurut hemat saya, ini usulan sehat, ya. Saya tidak memaksakannya. Kalau orang-orang radikal yang ada di Medan ini tidak bisa dikontrol oleh pemerintah, ya, didiamkan oleh pemerintah, maka lebih baik pisah gitu dari orang-orang seperti ini. Kenapa? Karena takutnya kita terkontaminasi gitu, ya. Karena kebodohan itu menular, guys. Radikal itu menular. Jadi makanya kalau kita berdebat dengan orang bodoh itu, kita bisa kalah. Kenapa? Karena orang bodoh itu lebih berpengalaman di bidang kebodohan itu sendiri. Ini kelihatan lucu, tapi bener, guys. Saya tuh sering berdebat dengan orang bodoh, tapi saya kalah gitu. Kenapa? Karena mereka lebih berpengalaman di bidang kebodohan itu sendiri. Agak mirip-mirip seperti ini, guys.
Jadi kalau kita berantem dengan ikan, maka kita akan kalah kalau kita berantem di air gitu. Ya, sama seperti orang bodoh gitu. Kalau di dunia mereka akan menang gitu. Tapi kalau kita berantem dengan ikan di darat, ya kita menang kan? Karena itu ruang lingkup mereka ya, kebodohan mereka itu ada, misalnya contohnya ya ibaratnya di air gitu ya, ibarat ikan gitu. Jadi kita tuh nggak bisa menang melawan orang bodoh berdebat. Jadi daripada berdebat terus dengan orang bodoh, orang yang radikal, orang yang jahat, lebih baik kita pisah gitu ya. Karena sampai kiamat pun tidak akan jadi negara maju kalau seperti ini terus gitu. Mereka nanti akan, catat kalau kata saya, surat edaran nggak bakal dicabut dan itu akan terus nanti ya. Ini step pertama. Itu akan terus nanti naik level terus ya sampai ya menjadikan Medan itu jadi syariah Islam. Itu menurut keyakinan saya tanpa kalian sadari. Ya menurut kalian gimana? Saya bukan pemuka agama ya. Saya tidak mendoktrin yang nonton video ini ya. Ya silahkan simpulkan sendiri. Saya tidak akan memberikan kesimpulan. Kalau saya memberikan kesimpulan itu artinya saya berpihak. Saya nggak mau berpihak sama yang nonton video ini. Anda punya pikiran, maka renungkan apa yang saya katakan. Saya tidak mendoktrin Anda. Saya mengajak Anda untuk berpikir rasional, untuk berpikir kritis. Ya, gunakan pikiran Anda, gunakan akal saya Anda. Coba tulis kolom komentar ya, apakah yang saya katakan ini masuk akal atau tidak. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual. Salam rasional.